Bro, dirimu ini saya tanya ulang mereka adegan. Itu kan kemarin JP-nya mental tuh ya. Loncat dia bro, Loncat. loncat terkejut ya. Itu Iya. kan dirimu cut loss. Betul. Itu di transaksi-transaksi itu dirimu cut loss-nya berapa persen? Kebetulan itu di akun Propom ya, Mas Fadli ya. Akun Propom. Akun Propom ya, dan Bridge lumayan. dong. Halo teman-teman, ketemu lagi di NFC Forex TV ya. Tempatnya Trader Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, ini saya mau wawancara Mas Teguh ya, karena udah langsung sedih dia. Mentor macam apa kamu? Oke. Jadi teman-teman, kita perlu ambil satu pelajaran penting dari beberapa kejadian yang baru saja terjadi ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, beberapa waktu yang lalu ya, ketika video ini kita rekam ya, masih hitungan beberapa hari mungkin. Berapa hari kemarin tepatnya sih Mas? Kemarin Senin, banget ya? Iya, Senin, oh iya betul. ya, ini hari Selasa kemarin Senin. Jadi kita ngelihat ada gap yang cukup jauh di JPY ya, di semua pair JPY Mas Teguh ya. Benar. Di USD JPY, di GBP Euro JPY, AUD ya, JPY gitu. Padahal cuma satu pair. Semua gitu. Dan itu terjadi memang karena ada sesuatu yang terjadi di Jepang. Wah. Nah, yang menarik adalah teman-teman, ada banyak di antara teman-teman yang teriak nih Mas Teguh. Teriaknya 2 point of view. Iya. Ada yang gila Mas, gua loss gede banget. Wah. Tapi ada juga yang gila Mas, gua profit langsung TP5. Iya, betul. Kan dua-duanya gila. Excited ya, penuh dengan ekspresif gitu ya. Nah, yang menarik teman-teman, ketika kita ngobrol seperti itu, saya ketemu sama Mas Teguh, ternyata kan kalau teman-teman tahu Mas Teguh, teman-teman tahu bahwa rules pribadinya Mas Teguh ini, dia punya filter yang sedikit unik ya memang ya, dan banyak teman-teman private mentoring mungkin udah tahu Mas Teguh menggunakan style trading yang memang spesifik. Dia tidak menggunakan cut loss, tapi selalu cut loss break candle setelah area SL-nya dilewati oleh harga, kan gitu ya? Area distal. Ya, area distalnya dilewati oleh harga, garis distalnya. Nah, Mas Teguh biasanya menggunakan risk rata-rata 1% sebetulnya. Betul. Cuman karena biasanya kan kalau di setting mungkin berapa sih Gus? 0,8 ya? jadinya. 0,8. Jadi kalau bablas-bablas dikit ya rata-rata 1% lah. Rata-rata jadi 1%. Kadang 0,9, kadang 1,1 ya. It's a business ya, normal. Tapi ketika kemarin JPY itu memang lagi downtrend, memang confirm ada area UFO yang bagus, dan ternyata kehajarnya ke atas, otomatis posisi sell-nya, SL-nya atau stop loss atau cut loss-nya terlikuidasi lebih jauh dari yang seharusnya. Saya nanya dong, ini pasti terjadi nih sama Teguh kan gitu ya. Iya. Bro, dirimu, ini saya tanya ulang, mereka adegan. Itu kan kemarin JP-nya mental tuh ya. Loncat dia bro, loncat terkejut ya. Itu kan dirimu cut loss. Itu di transaksi-transaksi itu dirimu cut loss-nya berapa persen? Kebetulan itu di akun Propom ya, Mas Fadli ya. Akun Propom. Akun Propom ya, dan Bridge lumayan. dong. Dan bridge ya itu juga namanya juga saya manusia ya teman-teman, dan saya juga nggak bisa mengendalikan market ternyata. Saya bukan institusi ya. Dan ya bridge-nya di angka berapa? Langsung di 9% Mas Fadli. 9% loss-nya ya di transaksi gitu. itu. Wow. Yang mana notabene dari risk daily drawdown-nya adalah 5% kan maksimum kan gitu kan. Sedangkan itu 9%. Sedangkan akun Propom kan berarti kalau akun realmu ya tetap cut loss tapi masih bisa di-tradingin kan gitu ya. Cuman kalau akun Propom otomatis bridge padahal udah punya akun-akun funded ya. Itu pas bangun tidur Mas Fadli. Pas bangun tidur ngecek kan. Loh, ini AUD JPY kenapa ada di atas ya harganya? Ada di atas dan nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya. Dan saya udah langsung pas, ya kena deh ini ya kan. Ya bridge deh ini. Ya, sudahlah nggak apa-apa. Pas dibuka ya sudah memang bridge kan. Ya ditutup di angka, ini dia mungkin. Salah satu yang loss ya. Yes, ini salah satu akun yang memang terkena dampak loss gitu ya teman-teman. Nah tapi teman-teman kan perlu ambil pelajaran dari sini, ini yang penting kan ya. Memang ternyata di Jepang ini ada berita besar Mas Teguh ya kemarin betul. Kemarin akhirnya kita coba baca beritanya. Sekali lagi kita tidak trading news teman-teman. Cuman memang ketika news terjadi ini dia. Ada news yang terjatuh, ada yang tidak. Dan ini adalah kejadian yang kita nggak tahu bakalan terjadi kan. Jadi memang ini mungkin terjadi. Dan ini berhubungan dengan pimpinan utamanya Jepang. Jadi bisa jadi kalau kita bilang seperti periodenya pemilu ya mungkin terjadinya 4-5 tahun sekali gitu ya. Betul. Jadi dan sangat jarang terjadi teman-teman ya. Dan ya bisa dikata mungkin kita ngalamin baru kali ini gitu kan. Saya juga baru ngalamin ini juga gitu. Baru kali ini. Kalau secara ininya saya pernah ngalamin juga di NZD
diri mungkin inget ya di NZD News itu kan, News NZD tiba-tiba loncat juga. Itu sama kejadiannya. Sebenarnya SL kita udah ditetapkan di angka 1% kan misalnya gitu ya. 1%. Tapi karena loncat harganya, jadi dia nggak ngambil yang di 1% itu, di yang sudah kita tetapkan. Dia nge-liquid yang di atasnya. Di mana harga ketemu, ya di situ langsung dia betul. Kalau gap ya memang seperti itu ya. Kita kan tetap yang namanya stop loss kan akan terlikuidasi di harga market. Benar, gitu. Benar. Dan ini juga mungkin buat teman-teman mengedukasi teman-teman ya, karena ada beberapa teman-teman yang aku nih telepon broker ini dicerai sama broker gitu Mas Fadli. Enggak gitu. Enggak semuanya ya, gitu. Terjadi. Betul. Kita lihat di TradingView, di broker lain sama teman-teman. Akan terregulasi di atasnya. Ya itu kejadiannya ya, salah satu pimpinan di Jepang ya itu terpilih menjadi apa? Dia kayak salah satu pimpinan partai gitu kali ya, Partai Liberty Demokrat kalau nggak salah. Betul. Jadi di mana mungkin banyak masyarakat dan investor yang meragukan kemampuan dia, yang membuat JPY tiba-tiba jatuh sehingga semua pair yang belakangnya JPY naik tiba-tiba gapnya. Betul. Gitu. Ini normal day, ini namanya economic event ya, just economic event gitu. Tapi Mas Teguh ternyata ada banyak juga teman-teman yang TP akhirnya. TP juga kan? TP akhirnya. Betul. Dan TP-nya langsung TP jauh teman-teman, langsung TP 4, langsung TP 5 gitu ya. Padahal mungkin kalau dia ngambilnya TP-nya 1/2 gitu, ya udah selesai. Tetap dapat 1/4 loh dia. TP-nya. Oh iya, karena TP-nya jauh, benar. Gak ada harganya, langsung terlikuidasi di TP yang lebih tinggi gitu. Benar. Nah, kemarin saya sempat ngelihat beberapa teman-teman entry ya. Kita entry juga di sana teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di layar ini, dia ada pair GBP JPY di H4 di mana dia punya rally base rally yang sudah 2 kali attempt to comeback. Harga sempat kissing dan harga itu belum sampai ke area core UFO-nya. Jadi belum sampai ke bodinya, belum ke tengahnya. Sehingga ini area sudah tidak fresh tetapi masih valid. Gitu, masih digambar ini zone-nya. Nah, ketika dia detik-detik terjadi news sekitar 2-3 jam sebelum news, 5 jam sebelum news gitu ya, beberapa jam sebelum news, harga masuk dan benar-benar sampai ke area UFO kita dan terlikuidasinya langsung di TP 3, 4 dan 5 Mas. Yes. Gitu. Nah, kejadian seperti ini juga banyak yang menikmati profitnya teman-teman. Jadi ini selamat kalau teman-teman ngikutin strateginya dan teman-teman follow dengan benar, ya ini juga mungkin terjadi sama akun Anda. Gitu. Betul. Jadi ya yang profit ada, yang loss ada. Gitu. Ini pelajaran yang kita perlu ambil sih. Betul, ada banyak sih pelajaran yang bisa diambil ya Mas Padi ya. Pelajaran yang dirimu ambil apa? Termasuk saya kan banyak megang platform ya gitu ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi salah satunya yang ada juga yang selamat kan gitu. Jadi yang selamat itu kenapa? Yang pertama saya diversifikasi, nggak semua. Contoh misalnya akun 1, 2, 3 ini nggak dipakai menggunakan semua area yang korelasi pair saya jaga kan gitu. Nah selanjutnya pelajaran yang berikutnya adalah berhenti kalau untuk problem ya, karena dia menggunakan resiko yang besar loh. Resikonya besar karena dia punya drawdown yang maksimalnya 5% yang perlu ditaati. Dengan kita resikokannya 0,8% itu gede banget ya kan, sekitar 16% kan gitu. Jadi, nah itu kalau misalnya news sebaiknya dihindari. Kemudian kalau misalnya weekend ya itu perlu di close gitu. Aja jangan nginep gitu ya. Betul. Itu yang pelajaran yang perlu diambil ya. Benar. Anyway teman-teman, ini satu kejadian atau cuma kejadian ekonomi yang normal sebetulnya yang terjadi gitu ya, dimana ini sangat mungkin terjadi dan ini adalah bagian dari bisnis kita sebagai seorang forex trader teman-teman. Jadi ya yang ngambil rebase rally di GBP JPY selamat Anda profit gitu ya. Tetapi yang nge-sell di pair JPY yang lain misalnya, which is tidak salah juga, trennya confirm gitu, semuanya oke. Dan teman-teman ngalamin loss yang lebih dari yang seharusnya, itu juga mungkin terjadi di industri ini gitu ya. Jadi kita mencoba terbuka sama teman-teman, tetapi tidak cuma dapetin kejadiannya, yang penting adalah pelajaran dari kejadian itu sendiri. Gitu. Oke, sepertinya sudah mulai gerimis. Ini lumayan kenceng anginnya sebenarnya karena ini udah ditutup. Ini kita lagi di atas gunung soalnya teman-teman. Jadi anginnya sudah dingin dan sepertinya sudah mulai gelap ya. Nah ini tuh turun sendiri dia bro. Iya. Oke. Kok bisa? Ditarik bro. Udah mulai hujan ya. Oke. Jadi kita cukupin dulu lah ya. Kalau siap, gitu, thank you Mas Adi. Teman-teman, thank you Mas Teguh untuk sharingnya ya. Betul. Kalau ada pertanyaan, komen teman-teman. Anda boleh like videonya dan kita akan ngobrol lagi lebih dalam di kesempatan berikutnya. See you teman-teman. Bye-bye.